Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat karunia-Nya yang Allah curahkan kepada kita Muhammad, di mana pada urunnya yang pertama sebagai urun Maulid, walaupun memang sedikit kecil-kecilan. Kemudian hari bersehari bersama anak yatim, hari santri sekalian kita gabung. Bahkan kita rencanakan ke depan setiap hari santri berarti kita hari sabdan anak yatim di kalangan dalam, karena kita ini akan melakukan santunan yatim yang lebih besar lagi. Insya Allah kita ambil momen nanti di bulan Ramadan, karena kalau banyak kali kita melakukan santunan yatim berarti kita lebih banyak untuk berbuat baik dan lebih dekat kita dengan surga. Makanya jangan sekali khusus untuk muridah semalamal dan yatim semalamal, sedangkan nanti kita harapkan bisa kita lakukan kepada masyarakat sekitar, minimal kemukiman yang ada di Gede Lembudu yang sekitar 60 orang anak yatim kita laksanakan pada bulan Ramadan nantinya. Itu baru wacana seperti itu. Jadi dan ini pun kecil-kecilan, tidak banyak, tidak kita cari dana, hanya sekadar dari guru, kemudian kita ambil dari dana Baitul Mal sedikit yang memang sudah siap dari awal. Kita laksanakan santunan yatim pada hari yang berbahagia ini. Selawat dan salam sama-sama kita sajikan kehadirat Rasul Muhammad SAW kepada keluarganya dan sahabatnya sekalian, selaku bapak daripada anak yatim. Nabi Muhammad ini adalah bapak daripada segala anak yatim, yang tentu saja walaupun tidak disebut bin Muhammad, tapi secara agama Nabi Muhammad ini bapak dari segala anak yatim. Mari kita berselawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kami muliakan guru kita bersama Abu Anwar Teguh Fadli sebagai wakil direktur Yayasan Amal, kemudian Bapak Ridwan karena belum hadir, Bapak Nurdin sebagai kepala BMD, yang memang beliau yang mengurus anak yatim ini sesungguhnya, karena beliau kepala daripada Baitul Mal dan Amal. Kemudian Bapak Musakir, kemudian Ustaz semua sebagai wali kamar, kepala bagian. Terima kasih Ustaz yang hadir, Ustazah semuanya yang hadir yang kami muliakan. Seluruh hadirin hadirat yang hadir pada hari yang berbahagia ini yang kami cintai dan yang kami muliakan. Tentu saja saya tidak panjang, tapi mungkin ada hal yang perlu kami sampaikan. Hanya beberapa menit kami mengambil kesempatan untuk menyampaikannya, terutama supaya jangan salah paham. Anak yatim itu sesungguhnya anak yang memang tidak ada orang tua laki-laki yang masih belum dewasa.
artinya umur paling banyak 15 tahun, di bawah 15 tahun yang disebut dengan yatim. Bila sudah lebih daripada itu, kalaupun memang butuh ini itu bukan lagi disebut dengan yatim, kemudian itu disebut dengan fakir atau miskin, atau memang yang membutuhkan. Nah itu istilah, jangan beda dalam narasi kita yang disebut dengan yatim. Kenapa bencana aliyah tidak ada? Kenapa ini itu tidak ada? Karena sudah lewat batas umur daripada yatim, maka tidak disebut dengan yatim. Yang pertama. Yang kedua itu yatim juga itu yang bukan medui, karena juga ini sudah sering waktu kita sebutkan yatim sudah selalu ada disebut meduinya. Tidak ada urusan kalau medui tidak mampu disebut anak fakir atau miskin, digabung nanti kalau perlu digabung dengan fakir miskin, karena yatim itu di mana ayat Al-Quran selalu memang menyebutkan yang disebut dengan yatim anak yang meninggal orang tua lagi, kemudian tidak ada yang mengurus barangkali, itulah yang memang disebut yatim. Kalau medui mungkin ada tempat lain, nanti bisa kita saduni kalau memang perlu kita saduni anak medui, karena ini banyak selalu ada narasi ke situ. Waktu kita sampaikan anak yatim selalu ada muncul medui. Medui ini bukan anak yatim. Jadi ini tegas, kalau kita masukkan berarti ada tempat lain, nanti bisa dalam kalangan miskin. Ini yang perlu kami jelaskan. Kemudian menyangkut dengan penyatuan anak yatim ini luar biasa. Jadi pada anak yatim ini kalau mau ingin surga, ingin neraka dengan anak yatim. Ingat, ingin masuk surga, izin masuk neraka juga dengan anak yatim. Tapi yang ingin masuk nerakanya kita tidak perlu menyampaikannya. Yang kita menyampaikan itu menyangkut dengan masuk surganya. Bahkan satu pohon kelapa, satu pohon kurma yang kita berikan kepada yatim lebih mahal daripada sebuah surga Firdaus siap dengan kebun-kebunnya. Ini diingat, ini hadis. Sebatang pohon kurma yang kita berikan kepada anak yatim lebih mahal daripada surga Firdaus bersama dengan isinya, bersama dengan kebun-kebunnya. Di mana pada satu ketika Abi Jalabah ya, bersama dengan Rasulullah. Di samping rumah Abi Jalabah ini ada seorang yatim. Kemudian Abi Jalabah itu punya sebatang kurma yang setiap pagi jatuh kurma itu di depan rumah anak yatim itu. Kemudian anak yatim kadang-kadang memungut, kadang-kadang mengambilnya. Abi Jalabah itu sedikit mungkin kikir, kemudian dilarang untuk mengambilnya, sehingga yang punya rumah itu, yang punya anak yatim, setiap pagi harus mengambil dulu buah kurmanya untuk dilemparkan ke kebun atau ke rumah daripada Abi Jalabah. Pada suatu ketika Rasulullah menyampaikannya, siapa yang ingin mendapat kebun di surga bersama dengan villa-villanya, tolong yang punya Abi Jalabah itu dibebaskan kepada anak yatim. Yang pertama ditawarkan Rasulullah kepada Abi Jalabah, wahai Abi Jalabah, maukah kebun Anda atau kurma Anda yang satu batang itu kemudian saya serahkan kepada anak yatim yang ada di samping rumah, kemudian Anda diberikan balasan di hari kiamat nanti dengan satu kebun surga tambah plus dengan villa-villa yang ada di surga, diserahkan kepada Anda. Rupanya Abi Jalabah itu agak keberatan karena bayar tidak kontan, bisa dijual dengan bayaran kontan, tidak mau dengan bayaran di akhirat, tidak biasa jualan dengan jualan bayaran di akhirat. Kemudian ada satu lagi Abu yang namanya Abu Dahdah. Dia punya kebun kurma di Madinah yang sangat terkenal, sebanyak 600 pohon kurma. 600 pohon kurma siap dengan karyawan di dalamnya, kemudian siap dengan rumah-rumah di dalamnya. Kemudian beliau mendengar yang bahwa Rasulullah menawarkan satu pohon kurma punya Abi Jalabah, harganya satu kebun surga dan
bersama vila-vila di dalam surga Firdaus. Jadi kemudian Abi Dahdah dengan segera datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mau kebun di surga. Ya Rasulullah, saya mau villa di surga. Kemudian sebanyak 600 pohon bersama dengan kolamnya, bersama dengan villanya atau rumahnya dijual dengan satu pohon kurma yang ada di dekat rumah Abi Jalabah. Kemudian jadi kemudian menyampaikan kepada istrinya, kebunnya sudah jual dengan harga yang sangat mahal, harga yang tidak bisa dihitung. Kemudian istrinya tanya, apa harga yang tidak bisa dihitung? Kita akan diberikan nanti di hari kiamat, dijanjikan oleh Rasulullah, kita akan mendapat surga Firdaus, kemudian dengan vila-vila yang ada di dalamnya. Kebun surga bersama dengan vila-vila yang dalamnya. Kita sudah dengan senang hati kita berikan kebun itu kepada Abi Jalabah. Abi Jalabah menukarnya dengan satu pohon punya Abi Jalabah yang diberikan kepada anak yatim. Demikian besar pahalanya. Jadi makanya saya kasih tahu itu, pada anak yatim itu ada surga sebenarnya sangat mudah. Untuk dekat dengan Rasulullah lewat anak yatim. Untuk diterima doa lewat anak yatim. Untuk mendapat kekayaan lewat anak yatim. Segala-galanya semua lewat anak yatim. Bahkan Rasulullah sendiri pernah Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kamu yatim kemudian kami lindungi? Itu saja ya. Bukankah kamu ini miskin kemudian kami berikan kekayaan? Tentu saja ya. Jadi pada anak yatim ujung ayat pasangan, wa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak-anak yatim jangan sekali-kali kamu menghadi. Berikan kesempatan, berikan segala suatu kemudahan, berikan kepada anak yatim. Karena pada yatimlah segala-galanya. Dan bahkan Allah sangat marah kepada orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Di mana orang kita lihat sudah hina dina. Bukan karena bukan karena ada masalah, karena tidak peduli dengan anak yatim. Ada di dalam surah Al-Fajr. Kenapa tidak sampai kepada dihina? Allah tidak senang lagi kepada kita. Bukan tidak senang, karena kita tidak mempedulikan kepada anak yatim. Maka kepada kita dari amal, kita itu punya program sesungguhnya. Anak yatim, terutama anak yatim daya, ada beberapa orang itu kita harapkan bisa kita santuni setiap bulan. Di mana ada anak daripada Ustaz Semun, anak daripada Tunggu Arya, kemudian ada satu anak daripada Pak Selo. Itu kita berharap kita bisa memberikan santunan rutin setiap bulan. Kalau tidak, kita juga nanti semua bisa saja berdosa. Jadi kita lihat kita punya kemampuan, tapi kita tidak peduli dengan anak yatim yang memang tidak ada lagi orang tua, memang tempat berharap yang lebih banyak. Makanya kami berharap kepada semuanya. Ini di malam maunya ada suatu panitia yang setiap saat mengumpulkan uang sumbangan sukarela baik dari murid maupun dari guru yang kita salurkan setiap bulan kepada yang berhak. Padahal itu sudah kita sampaikan beberapa kali dan sudah kita SK-kan setiap anak yatim daya, yaitu anak Ustaz Semun, kemudian anak daripada Tuan Armia dan anak daripada Pak Selo, itu bisa diberikan santunan setiap bulan. Karena memang itulah tugas kita, kewajiban kita untuk melaksanakan itu. Jadi kami berharap kepada semuanya supaya bisa kita laksanakan ke depannya. Untuk hari ini, nyatnya baiknya kamu mengganggu saya, man. Prehlesan sino, tak mendekat dan anda mendekat. Prehlesan, tunggu sebentar. Prehlesan yang mau buat, yang bunuh metane buat bunuh, yang nak buat lesan. Dua dan berapa ini baik bawa, karena bawanya mengganggu. Jadi untuk Oronyo sesuai dengan rencana perencanaan panjang. Yang kedua ingin menyampaikan dari Panai Mantan dana yang akan dibagi Oronyo. Oronyo betul-betul kecil-kecilan. Hana rame hanya untuk kalangan sendiri. Adapun sumber dana yang kita bagi Oronyo, yang pertama sekali ada sumbangan daripada salah satu beberapa orang berbeda. Yang pertama ada Ustazah Fitria,
ada 1 juta rupiah. Kemudian kantor sekretariat 50.000 rupiah. Murid asrama putri 2.555.000 rupiah. Murid asrama putra juga 2.000 rupiah, 2.010.000 rupiah. Kemudian dari Tuki Ikan Bernun pria pengajian dah kirim 2 juta. Kemudian kantor MTS dah 75.000. Kantor Sanawiyah, kantor Aliyah 70.000. Kemudian tambah dari potongan gaji guru karyawan 10.220.000. Jumlah yang tersaduni umrohnya 22.550.000. Adapun peruntukan, nah ini peruntukannya yang pertama sekali kepada anak yatim desa yang putra 20 roh 7 juta, kemudian yatim putri 25 roh 8.750.000. Kemudian anak yatim desa Malamal nah pedro juta per 10.000. Kemudian anak yang kurang mampu, nah itu yang diberikan beasiswa selamanya ada 27 roh 2 kali 20.000, jumlah 5.000 Jumlah dasar dunia orangnya adalah sebanyak 22.550.000. Yang itu dalam bulan Ramadan insya Allah kita berharap bisa memberikan minimal satu orang 500.000 rupiah plus yang lain-lain minimal. Jadi berapa ada nanti akan kita lihat. Kalau memang kita lihat dana lebih, kemudian dengan orang sebanyak 660 orang itu mungkin bisa kita berikan lebih. Kita berharap dan kita semuanya bersemangat buat saya kepegahkan yatim baik sekai-sekai merasa berat karena memang tinang gitu lapangan gitu untuk mendapat rezeki, untuk meluahkan rezeki, untuk jerah, untuk dengan gitu senang hati kepada penyantunan fakir miskin dan anak yatim. Tak kalah dalam Al-Quran bahkan gitu amai wa amai dalam talahu pakadalah itu adalah bayakulu Rabbi ahanan ulun lebih muzirkan kebatasi rezeki itu bahkan Tuhan akan sia-siakan kamu. Padahal kala balla tukrimun al yatim, tidak sekali-kali karena katanya saya biarkan anak yatim dalam keadaan seperti yang biasa ada. Kemudian hana tadorong katanya ulun untuk memberikan dana kepada fakir miskin. Kamu selaku yang kira-kira bertanggung jawab selalu mendorong dan Allah kali dengan lu perah tu dorong orangnya untuk beri santunan kepada fakir miskin dan untuk beri dana kepada anak yatim. Selalu dorong. Salah siapa tugas saya selaku memang yang orang tua tak dorong mandung bersepakat kita berikan dana kepada fakir miskin dan anak yatim dengan nyangka kita beri kemuliaan, beri keberkahan di dalam malam ini. Insyaallah mudah-mudahan kita lebih terlaksana untuk masa-masa yang datang. Demikian sebagai janji karena hanya panjang yang kalihu dan kita terpejubu bersama Ustaz dan Ustazah tetap disediakan makan di dalam malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.